Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pujaniyana etam manggala mutamanti. Yang termuliakan, Yang Mulia Bante Jotidamo Mahatera, Kepala Wihara Meta Wihara Tegal, Awuso Biku Piadiro, Romo Ramani, Upacarika, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia. Bersama pada malam hari ini kita melakukan puja patik dana, puja persembahan kebajikan yang kita tujukan untuk mendiang sanak keluarga leluhur kita. Atau sebenarnya kalau kita melakukan puja patik dana di bulan 7, di bulan Citgue, itu lebih ditujukan untuk makhluk-makhluk yang terlantar, yang setelah meninggal dunia mereka tiada lagi yang mengurus, tiada lagi yang melakukan upacara sembahyang ataupun persembahan kebajikan untuk mereka. Kenapa demikian? Ada dua hal yang menjadi penyebab kenapa setelah meninggal bisa terkondisi menjadi makhluk yang terlantar. Di samping kita mengetahui sebagai akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan, ini dikondisikan juga karena semasa hidup sebagai manusia ada yang menikah, ada yang tidak menikah. Yang tidak menikah tidak punya garis keturunan, sehingga ketika meninggal dunia tidak ada lagi yang melakukan upacara sembahyang. Ya, sekarang juga mulai marak yang menikah tidak mau juga punya keturunan, ya kan? Di beberapa negara pasangan-pasangan muda yang menikah kan ada, mereka memiliki prinsip child free, tidak mau punya anak. Makanya angka kelahirannya kan menurun, sampai-sampai sama pemerintah tuh dikasih dana, ayo bikin anak nanti dikasih duit. Orang Indonesia kalau ngedenger ini seneng. Ya. Nah, ada juga yang punya anak, tapi anaknya tidak lagi menganut keyakinan yang sesuai, yang menghormati, yang mengapresiasi, yang respek kepada leluhur yang telah meninggal. Mereka meninggalkan budaya penghormatan kepada keluarga yang telah meninggal. Ya, makanya Bapak Ibu sebagai umat Buddha itu harus waspada. Jangan gampang anak-anaknya tuh pindah agama. Mau nanti pas bulan Citgue diikutkan di sembahyang rebutan. Belum dapat persembahan sembahyang rebutan udah habis duluan.
Karena udah diperebutkan duluan sama peta-peta yang kelihatan. Ya kan? Ini kalau kita lagi sembayang-sembayang rebutan begini kan di media sosial rame. Ya kan? Begitu ditaruh lenyap, begitu ditaruh lenyap. Bukan diambil peta yang nggak kelihatan, diambil peta yang kelihatan. Ya, nah makanya ini harus waspada. Jadi ketika anak-anaknya mau pindah agama jangan dipikasi. Iya, makanya kan prihatin sebenarnya kalau ngelihat umat Buddha tuh semakin hari semakin sedikit. Ya, saya ke Kotesan, di belakang Candi Sojiwan kan ada wihara. Umatnya berapa? 49 orang. Sebagian merantau jadi guru di tempat-tempat lain. Yang prihatin Bante katanya itu di Kemudo umat Budanya habis tinggal 4 orang. Padahal dulu waktu gempa Jogja kan diadakan penggalangan dana untuk merenovasi 7 wihara Jogja yang mengalami kerusakan. Salah satunya wihara di Kemudo. Ya Bante Joti kan tahu itu. Ya, kita mengadakan puja relik di Jakarta. Untuk apa? Membantu renovasi wihara di Jogja yang rusak karena gempa. Saya waktu gempa Jogja tuh masih di Mendut kok. Ya, mau pulang. Ini kita bertiga nih termasuk saksi hidup waktu gempa Jogja ini. Pas lagi di Mendut bareng-bareng. Bante Pia masih sama Nera waktu itu. Ya, saya habis ngajar sama Neranya 2, Bante Pia sama yang satu udah pulang. Saya mau pulang ke Jakarta. Di Jumat sore saya udah pesen sama anak wihara, besok sebelum saya berangkat ke bandara diantar Mas Budi, tolong saya dibikinin sereal buat ganjel perut. Ya anak wiharanya nggak bangun. Nah ada sama Nerapia Diro dari Damasala mau pipis ke arah Kuti. Begitu ya Uso ya? Masih ingat nggak? Ya, saya minta tolong sama Nerapia Diro ini buat bikinin sereal, dibikinin 2 bungkus. Nah, habis minum sereal, saya cuci gelas, saya naik ke Kuti, mau ngambil koper. Sebelum berangkat kan lumayan Mendut ke Bandara Adi Sucipto kan 1 jam ya. Saya pipis dulu, pas jongkok, geruduk, krak. Gempa. Saya cepat-cepat keluar dari kamar mandi, tiarap di bawah ranjang. Kan kepikirannya begitu, nggak kepikiran cepet-cepet turun. Ya di pikiran saya gimana Bante Joti udah bangun belum? Tahu-tahu Bante Joti udah di bawah. Damiko turun. Cepet-cepet saya turun, ya. Itu saksi hidupnya ada sampai hari ini. Saya bisa cerita kan, beliau mengamini kan. Ya itu kita renovasi kan, menggalang dana di Jakarta. Tapi kalau kita melihat sekarang, apa enggak ironis? Sedih enggak? Susah payah kita menggalang dana, umatnya bukan bertambah, malah 4 orang sisa. Ya kalau Sang Buddha dari 5 bisa banyak, nah ini dari banyak sisa 4. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian itu. Nah, ada beberapa hal yang diperbaiki dari patidana yang kita lakukan. Biasa kalau ada patidana ada permohonan parita. Ya kan? Ada baca wipati-pati bahaya. Nah, belakangan ini ada perbaikan. Jadi nggak perlu lagi baca wipati-pati bahaya. Jadi langsung baca parita-parita yang bersifat awamanggala. Nah, kemudian yang kedua, secara pengertian. Waktu Katina di Kelapa Gading, sebelum acara dimulai, Sangga Pamoka, Bante Panyawaro, saat itu ada ngomong-ngomong
bahwa secara pengertian istilah pati dana itu direvisi, diperbaiki. Tidak lagi menggunakan pelimpahan jasa, tapi persembahan kebajikan untuk keluarga leluhur yang telah meninggal. Ya, karena memang selama ini kalau kita terjemahkan dengan pelimpahan jasa, suka ada pertanyaan dari umat. Bante, saya sudah berbuat baik, suruh Bante jasanya dilimpahin, saya jadi nggak punya jasa, jasa saya jadi habis. Ya, jadi biar tidak lagi timbul pertanyaan-pertanyaan seperti ini, diperbaiki. Ya, waktu itu ada beberapa biku yang mendengar, tapi saya perhatikan mereka nih nggak membantu sosialisasi. Makanya begitu saya ke Jakarta, saya ceramah, saya menyampaikan ini, sampai ada upacarika yang membuat usulan, dibikinin SK Bante, dibikinin SK katanya. Lah apa-apaan bikin wae SK, sebentar bikin SK, sebentar bikin SK, keputusan berubah. Ini organisasi keagamaan apa negara kerajaan Majapahit yang sebentar diubah konstitusinya? Ya, kan ini cukup sosialisasi saja. Kita yang mendengar, kita yang tahu, ini sudah dinyatakan oleh senior kita, ya kita tinggal ngomongin ke umat. Kita kasih alasannya, kita kasih pengertiannya, bahwa ada perbaikan dari pemaknaan istilah pati dana. Ya, ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melakukan puja, melakukan persembahan. Pada saat kita melakukan puja, pada saat kita melakukan persembahan, kita melakukan puja itu, kalau kita dalam agama Buddha melakukannya dengan dua cara. Puja dengan bentuk persembahan barang, puja dengan bentuk persembahan perilaku. Makanya kita mengenal istilah, ada amisa puja, ada pati puja. Ya, puja dengan bentuk persembahan barang, puja dengan bentuk persembahan perilaku. Bapak Ibu sekalian, pada saat kita melakukan puja dengan bentuk persembahan barang, banyak hal yang kita haturkan di meja persembahyangan, ya kan? Nah, kita bisa melihat tadi Bapak Ibu sudah ke serbaguna ya. Di sana ada nama-nama leluhur, kemudian ada persembahan-persembahan yang dihaturkan. Mungkin ada beras, ada mie instan. Ada nggak mie instan? Ya, kita sebut mie instan ya. Jangan nyebutin merek karena kita nggak disponsori kegiatan ini oleh perusahaan mie instan tersebut. Ya, kita kan bukan endorsernya ya. Mungkin ada juga air mineral dan persembahan lainnya. Termasuk ada persembahan puja berupa barang, lilin dan dupa. Bapak Ibu sekalian, semua persembahan yang dihaturkan itu kan sebenarnya memiliki makna sebagai simbolisasi. Ya, seperti kalau kita sembahyang di rumah. Kemarin sebelum kita pati dana kolektif malam ini, kan Bapak Ibu sudah sibuk kan sembahyang di rumah. Mulai tanggal 4 Agustus, ya kan? Mulai masuk bulan Citgue kan, sembahyang di rumah, siap-siap. Ada nggak persembahan yang dihaturkan di meja sembahyang? Ada, ya kan?
makanan-makanan tradisional yang dimasak sendiri kan. Ada soun, oseng-oseng soun, ya kan? Ada sop ayam, ya kan? Kemudian ada kue mangkok merah, ya kan? Kemudian ada wajik, kemudian ada persembahan-persembahan lainnya. Termasuk juga ada pengiriman apa? Nah, kimcua, uang kertas, ya, uang kertas. Pokoknya kan sambil nungguin siope sembayangnya, uang kertasnya digulung. Ini bukan uang kertas, ini contekan ceramah. Ya, digulung. Nanti setelah siope kan dibakar. Ada nggak makna dari uang kertas itu? Ada. Latar belakang cerita asal mula kenapa ada persembahan uang kertas, latar belakang cerita kenapa ada bakar rumah-rumahan, latar belakang cerita tentang kenapa di bulan 7 itu ada bakar perahu tongkang. Semuanya punya makna. Yang sekarang kadang-kadang kita lakukan itu cuma sekedar kita lakukan dengan alasan udah dari dulunya kayak gini. Ya, kalau kita terus-terusan cuma dasarnya udah dari dulu kayak gini, anak cucu kita sekarang Bapak Ibu mereka tuh sekolah kritis-kritis kan? Kenapa? Pengaruh teknologi, pengaruh teknologi memberi pengaruh bagi pola pikir mereka berkembang luas. Nanti kalau ditanya, "Mak, kenapa pakai ini?" Udah dari dulu kayak gini. Kenapa pakai itu? Ya udah ikutin aja. Nanti kalau kurang, engkong sama emak mimpiin kita. Logis nggak? Nggak logis. Makanya kadang-kadang kalau kita perhatikan mereka-mereka yang pemahaman damanya minim, udah tua pindah agama aja. Soalnya kalau jadi umat Buddha, kalau mati repot, nyusahin anak, sembayangnya pakai ini pakai itu. Kenapa? Karena pemaknaannya tidak dipahami dengan baik. Tidak bisa membedakan ketika ritual upacara sembayang secara tradisi masyarakat Tionghoa dengan agama Buddha. Ya, makanya kita harus gali ini Bapak Ibu sekalian. Ya, kita gali ini. Makanya penting sekali diadakan patidana secara kolektif di wihara. Kalau cuma sembayang di rumah, ada yang cerita nggak? Ada yang memberi pengertian nggak? Enggak, paling tetangga sebelah, udah ikutin aja, ntar leluhurmu datang loh dalam mimpi. Ya kan? Nah ketika di wihara kan ada yang menyampaikan cerita-cerita yang mengulas tidak cuma dari sudut pandang agama Buddha, tapi juga dari sudut pandang tradisi budaya masyarakat. Ya, ada maknanya. Nah Bapak Ibu sekalian, kemarin waktu di Meditasi Center saya sudah mengulas tentang naga. Ada beberapa di sini yang hadir lagi. Inilah kadang-kadang kalau biar ceramahnya nggak diulang-ulang, makanya cari tema lagi. Ya, masih ingat kan ya tentang naga? Mana? Yang hadir kemarin itu Ibu Cuti Sari ada nggak? Ada kan? Sekarang kita akan mengulas tentang dupa. Kenapa? Kalau kita sembahyang pasang dupanya 3 batang, udah dari sononya
Kita akan ulas dari sudut pandang tradisi orang Tionghoa dan dari sudut pandang agama Buddha. Kenapa pasang dupa itu kalau kita sembahyang 3 batang? Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, dupa itu sebenarnya tidak cuma digunakan oleh masyarakat Tionghoa saja dalam mereka melakukan upacara persembahyangan. Kalau kita lihat, sebenarnya masyarakat umum pun menggunakan dupa dalam upacara sembahyang yang mereka lakukan. Coba kita lihat, masyarakat tradisional di Jawa ketika mereka melakukan sembahyang pakai dupa enggak? Ada kan? Iya kan? Ada. Ya, pakai dupa mereka. Di Bali, umat Hindu di Bali pakai dupa, ya kan? Hanya di sana jualan dupa tuh laku, ya. Agama lain, Katolik pakai dupa enggak? Pakai, ya kan? Kalau ada prosesi itu kan taruh di wadah, ya kan, diikat rantai, digoyang-goyang kan. Apa isinya? Dupa. Muslim pakai dupa enggak? Pakai enggak? Pakai. Bapak Ibu kan rata-rata punya media sosial ya. Siapa di sini yang nggak punya media sosial? Hah? Semua punya ya? Jangan dipakai bikin status lebay terus. Coba lihat kan di media sosial suka ada iklan. Kadang-kadang iklannya tuh iklan dupa. Dan gambar background ketika dupa itu dipasang, Mekah. Pernah lihat? Hah? Nggak pernah? Ya, ada kan itu. Makanya itu sebagai bentuk iklan jualan dupa yang dalam konteks mereka sebut dengan sebutan bukur. Sampai ada alatnya tuh buat manggang dupa. Cek aja di toko Orange. Ya, ada itu. Dijualin juga, mereka pakai. Ya, dulu waktu saya kuliah ada dosen keturunan Arab. Saya ketemu Bante Dhamasubo. Bante Dhamasubo pas baru pulang dari luar negeri. Nah, dosen ini suka ke tempat Bante Dhamasubo. Kayaknya begitu. Bante, besok saya mau masuk kampus, nanti ketemu ini. Oh, saya kenal itu. Yang Arab ya? Oh, iya. Nih, titip dupa. Saya kasih, seneng. Kenapa? Karena wanita-wanita Arab itu, Bapak Ibu sekalian, kalau habis mandi suka bakar dupa. Dan asapnya nanti dikibas-kibasin ke rambutnya. Ada tradisi seperti itu. Ya, jadi selama ini kan orang sering mengatakan pakai dupa, ngasepin setan. Siapa bilang? Ya, sekarang kan banyak dupa-dupa itu aromaterapi, ya kan? Aromaterapi. Jadi kalau kita perhatikan, bukan cuma masyarakat Tionghoa, bukan cuma umat Buddha, bukan cuma umat Hindu yang pakai dupa. Ketika mereka yang berkeyakinan lain pun ketika melakukan ritual persembahyangan, ada juga yang membakar dupa. Ya, nah, secara tradisi ketika kita menancapkan dupa, kita membakar dupa sebanyak 3 batang. Dupa yang dibakar 3 batang itu, yang pertama ini secara tradisi dalam budaya masyarakat Tionghoa. Apa? Dupa yang pertama itu adalah simbol
pengharapan orang yang membakar dupa itu untuk memperoleh berkah para dewa, kekuasaan langit dan bumi. Apa yang kita cari dalam hidup? Berkah kan? Iya kan? Kalau kita baca Manggala Sutta riwayatnya, manusia tuh berdebat tentang berkah selama 12 tahun sampai nggak dapat jawaban. Baru setelah 12 tahun jawaban itu ditemukan. Siapa yang menyampaikan? Sang Buddha. Ya. Pernah baca belum riwayat bagaimana Manggala Sutta dibabarkan? Itu 12 tahun itu baru ada definisi berkah dalam konteks agama Buddha. Ya, jadi yang kita harapkan itu pasti berkah. Dan ini pola pikir masyarakat umum pun demikian. Ya kan? Mereka kan juga suka melakukan ritual ziarah kemana ke tempat-tempat yang mereka anggap suci. Motivasinya apa? Berkah. Ya kan? Berkah dari mana? Dari yang di atas. Nah, dalam konteks masyarakat Tionghoa yang dalam budaya Taoisme yang begitu banyak dewa-dewi, mereka sangat mengharapkan berkah dari dewa-dewi, berkah dari bumi dan langit. Ini simbol dupa yang pertama. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah simbol bumi. Nenek moyang, perlindungan, pemelihara bumi untuk manusia. Ya, leluhur. Simbol leluhur. Ya makanya kenapa kalau ada upacara kematian, berapa dupa yang dibakar? 2. Ya kan? Jadi dari sini dimaknai apa? Berkah dari dewata, berkah leluhur yang meninggal. Tadi Bapak Ibu sembahyang di belakang itu dupanya berapa? 2 apa 3? 1. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Jadi kan ngarepin berkah dewata kalau begitu kan. Kenapa? Karena sudah menghormati leluhur. Ya bisa jadi leluhurnya sekarang jadi dewa juga kan. Nggak menutup kemungkinan, ya kan? Jadi cuma pemaknaan saja. Ya. Jadi kesesuaian hidup kita dengan alam pun harus ada. Maka kita pun harus berupaya merawat alam. Kenapa? Karena dengan kita merawat alam, itu pun akan memberi pengaruh bagi hidup kita sebagai manusia. Ya, kan kalau kita perhatikan Tegal 10 tahun lalu dengan Tegal sekarang, kalau siang lebih adem apa lebih panas? Panas. Kenapa? Karena kan banyak pohon-pohonnya yang dikurangi, sehingga apa? Menyebabkan udara semakin panas. Ya, jadi kalau yang kedua itu simbol leluhur. Ya, kan kita dalam budaya masyarakat Tionghoa ya melakukan sembahyang juga kan ngarepin berkah leluhur juga kan. Peng'an, ya kan? Iya, dulu waktu saya SD itu kalau pas lagi sembayang cengbeng, sembayang cit gue, begitu pulang sekolah, dulu pulang sekolah jam 12, ya kan? Sekarang jam 4 sore ya. Dulu pulang sekolah jam 12.
Pokoknya begitu sampai di rumah, orang tua tuh udah nyuruh, oh sembahyang dulu di meja abu engkong sama emak, biar sehat, minta pengan, sekolahnya pinter, gedenya jadi dokter. Ternyata setelah saya gede, engkong emak nggak ngedenger doa saya malah jadi biku, nggak jadi dokter. Tapi saya jadi dokter loh, mengobati, kita biku-biku ini dokter, mengobati ketidaktahuan umat Buddha tentang ajaran Sang Buddha. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini makna dua, dupa yang dibakar. Nah, yang ketiga adalah diri sendiri. Keinginan atau doa pengharapan untuk diri sendiri. Emang kita nggak punya cita-cita? Emang kita nggak punya keinginan? Punya nggak? Punya. Apalagi sebagai perumah tangga kan? Ya minimal kan keinginannya ada 4 kalau sebagai perumah tangga ya. Kaya, ya kan, sehat, umurnya panjang, ya kan, terkenal dalam hal yang baik, mati masuk surga, ya kan, itu ada di Sutta kan, ya, sebagai perumah tangga pasti menginginkan hal itu. Apa pengen? Bante saya mah nggak pengen masuk surga, langsung nibbana. Kadang-kadang umat Buddha tuh lucu, pengen cepet-cepet mencapai kesucian ke wihara aja malas, ngimpi. Ya kan? Pengen cepet-cepet mencapai kesucian, pengen cepet-cepet jadi arahat, ke wihara aja males, ngimpi itu. Ya, jadi nih yang ketiga adalah untuk diri sendiri. Nah, ini pemaknaan yang pertama secara tradisional. Nah, pemaknaan yang kedua, 3 batang itu juga menjadi simbol. Simbol apa? Simbol waktu. Waktu kan kita bisa bagi menjadi 3 kan? Masa lalu, masa kini, masa akan datang. Ya, jadi simbol masa lalu. Masa lalu kita berharap apa? Berdoa kepada para dewa, mendoakan masa lalu agar mendapat pengampunan dan berkah. Ingat sekali lagi, ini pengertian secara tradisi ya, bukan secara agama Buddha. Ya, kan pasti ketika kita memahami ada kekeliruan yang kita lakukan, apa mau kita ulang terus, apa kita mau perbaiki? Perbaiki, biar ke depan kan lebih baik. Kan anak-anak muda dia punya slogan, ya, hari esok harus lebih baik dari hari ini, ya kan? Anak-anak muda begitu slogannya. Tapi hari ini main handphone, hari esok juga main handphone, hari-hari berikutnya juga main handphone. Ujian baru belajar, kebut semalam. Ya, kita pasti berharap ke depan tuh makin baik, biar berkahnya makin banyak. Ketika kita kecil belum memahami ajaran Buddha, pasti lebih banyak kesalahan yang kita buat kan? Iya. Setelah memahami ajaran Buddha ada perubahan enggak? Ada. Ada perubahan, ada transformasi mental yang terjadi. Dari enggak ngerti jadi ngerti, dari tidak baik berubah menjadi lebih baik. Ya, jadi masa lalu itu secara tradisi juga menjadi simbol dari dupa pertama yang dibakar. Kemudian yang kedua, masa kini.
ya, biar dijaga dan dilindungi. Ya, kembali lagi kalau kita merujuk kepada konteks Dhamma, ya, perlindungan itu muncul dari mana? Dari perbuatan baik yang kita buat. Ya, jadi ketika kita nancepin dupa, pertama ya ada perbaikan dalam hidup. Yang kedua, ya, penjagaan itu datang dari perbuatan yang kita lakukan. Ya, dan kadang-kadang kita tuh sangat ngarepin bantuan dewa, tapi kitanya sendiri nggak pernah berbuat baik, nggak ada kesesuaian, ya kan? Mereka yang jadi dewa itu ketika mereka hidup sebagai manusia, berbuat baik atau berbuat tidak baik? Berbuat baik, ya. Jadi kalau sekarang kita pengen bantuan dewa, kalau kita nggak ada perbuatan baiknya, gimana dewa mau nolongin kita? Ya, gimana dewanya menolongin kita? Kita hanya sering berbuat jahat, nggak ada kesesuaian, nggak ada korelasinya, nggak ada hubungannya, itu koneksinya nggak ada. Nah, kemudian yang ketiga, masa depan dibimbing dan ditolong oleh para dewa. Ya, nah sekarang kita sudah mengenal Dhamma, ya tentu bimbingannya adalah bimbingan dari Dhamma yang disampaikan oleh para biku. Ya, ini pemaknaan dupa secara budaya tradisi masyarakat Tionghoa. Jadi 3 batang itu memaknai yang pertama dari sisi 3 hal dewata leluhur kita, masa lalu, masa kini, masa akan datang. Ya, ini. Nah, secara agama Buddha gimana? Secara agama Buddha, Bapak Ibu sekalian, 3 batang itu bisa disimbolkan menjadi simbol 3 saluran perbuatan kita. Tiga saluran perbuatan kita. Apa? Pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ya kan? Nah, makanya kalau kita menyulut dupa itu kita diingatkan untuk apa? Tekad. Berbuat baik lewat pikiran, berbuat baik lewat ucapan, berbuat baik lewat perbuatan. Ya. Jadi kalau nancepin dupa juga jangan brek 3 batang sekaligus. Satu-satu. Saya bertekad untuk memperbaiki pikiran, saya bertekad untuk memperbaiki ucapan, saya bertekad untuk memperbaiki perbuatan jasmani. Satu-satu. Ada latihan kesabaran, ada latihan kesadaran di sana. Ya kan? Kalau kita terus-menerus mengulang tekad ini, kesadaran kita kan jadi makin kuat. Saya bertekad memperbaiki pikiran, ucapan, perbuatan. Ketika ada kondisi kita untuk melakukan kejahatan, ada rem. Tadi saya sudah bertekad pada saat pasang dupa memperbaiki tindakan. Ya, ada kesadaran, pengingat agar kita waspada. Ya, makanya kalau Bapak Ibu di rumah pasang dupanya juga pelan-pelan. Jangan 3 batang langsung ditancepin, 3 batang langsung ditancepin. Satu-satu. Dengan pikiran mengucapkan tekad tersebut. Menumbuhkan kesadarannya. Ya, bahwa kita harus memiliki tekad yang kuat
untuk berpikir baik, berucap baik, dan berbuat baik. Bisa dipahami ya, jadi pemaknaannya demikian. Nah, kadang ada yang 6 batang. 6 batang itu menjadi simbol 2 generasi. Ada yang 9 batang. 9 batang itu menjadi simbol 3 generasi. Emang Bapak Ibu nggak pengen bahwa berkahnya itu turun ke anak? Emang Bapak Ibu nggak pengen bahwa berkahnya itu turun ke anak dan cucu? Kan pasti. Iya kan? Iya. Nah, makanya mereka pun harus dikondisikan ketika masang dupa, diajarin harus bertekad memperbaiki pikiran, ucapan, dan perbuatan jasmani. Ya, kan kalau anak-anak kecil kan niru kita kan, ya kan, cucunya niru kita juga kan. Iya. Kalau kitanya jelek, nanti anaknya juga jelek, cucunya juga ngikut jelek. Nah, makanya diajarin demikian. Ini Romo Incong kan baru punya cucu tuh. Ya, ajarin. Ketika masang dupa sambil ditekati, bertekad memperbaiki pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ya, jadi ini secara tradisi budaya masyarakat Tionghoa memaknai pemasangan dupa. Demikian pula secara agama Buddha bisa disimbolkan bahwa simbolisasi 3 dupa itu sebagai upaya memperbaiki pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sembahyang bulan 7 disebut Ciyoko, Ulambana, Patidana. Ada beda nggak? Beda nggak? Hah? Intinya sama? Enggak. Ciyoko itu harus dipahami sembahyang tradisi masyarakat Tionghoa yang dilakukan di bulan 7. Basicnya dari mana? Taoisme. Ya. Kemudian Ulambana. Ulambana itu dipakai oleh umat Buddha Mahayana sebagai hari Katina biksu-biksu Mahayana. Kenapa? Karena biksu-biksu Mahayana itu mereka mulai memasuki masa warsa setelah Wesak. Ya, kalau kita hitung Wesak bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Biasa kan Citwit Agustusan. Ulambana kan biasanya diadakan di bulan Agustus. Jadi Ulambana itu meskipun punya dasar Ulambana Patra Sutra, mereka menganggap Ulambana itu sebagai katinanya biksu-biksu Mahayana. Ya, makanya tadi saya lihat di media sosial Patidana Ulambana. Ada juga Patidana Ciyoko. Yang mendingan Patidana Citwe aja udah jelas. Patidana bulan 7. Iya kan? Jadi biar nggak rancu. Kenapa? Karena secara pengertian kan masing-masing punya maknanya sendiri-sendiri. Nah, Patidana ini persembahan kebajikan. Apa harus nunggu bulan 7? Harus nunggu cengbeng? Enggak, kelamaan. Bante, Patidananya nanti aja bulan 7 tahun depan. Leluhurnya udah nungguin. Nggak dikasih-kasih persembahan kebajikan, tahu-tahu muncul depan mata kita, gimana? Iya kan?
Ya, konteks patidana ini bisa dilakukan setiap saat, setiap kali kita melakukan perbuatan baik. Bante Piang nginep ya. Nah, kan besok Bapak Ibu juga bisa dana makan datang ke sini, ya kan? Bisa patidana juga saat itu, ya kan? Siangnya kalau masih ada bisa juga patidana lagi. Ya, jadi nggak harus nunggu cit gue tahun depan. Ya, nggak harus nunggu cit gue tahun depan. Jadi bisa dilakukan kapan saja. Nanti malam pulang juga sebelum tidur, akumulasi lagi kebajikan yang dibuat, persembahkan lagi kebajikan itu buat sanak keluarga leluhurnya. Biar nanti ketika tidur bisa tidur dengan pules, mimpinya bagus. Enggak mimpi didatengin leluhurnya, kedinginan, kelaparan di sono. Ya, jadi kita antisipasi. Kan pepatah bijak mengatakan sedia payung sebelum hujan, ya kan? Jadi sebelum leluhur kita mendatangin kita lewat mimpi, lewat ngegeser barang-barang di rumah, lewat penampakannya, kita sudah menyalurkan persembahan kebajikan ini untuk mereka terus menerus. Ya kan, di dunia ini tidak ada yang tidak pernah jadi kerabat kita. Semuanya pasti punya hubungan karma. Ya, jadi ini harus bisa dipahami. Ciyoko itu secara budaya masyarakat Tionghoa, Ulambana itu dipakai kaum Mahayana, sinonim dengan katinanya para biksu Mahayana, sedangkan patidana itu bisa dilakukan setiap saat, setiap kali kita berbuat kebajikan. Ya, nah jadi kalau kita perhatikan di sini kita melakukan persembahan berupa barang, juga persembahan berupa perilaku kan, tindakan. Ada amisa puja yang kita lakukan, ada pati-pati puja yang kita juga buat. Ya, jadi disinilah makanya kenapa konteks dhamma itu berkah itu didapat dari berbuat kebajikan. Salah satunya adalah menghormat yang patut dihormati, itulah berkah utama. Keluarga leluhur kita yang telah meninggal pasti ketika mereka hidup punya peran dalam hidup kita. Ya, sungguh sangat tepat, sungguh sangat layak kita memberikan penghormatan kepada mereka. Ya, secara tradisi ada persembahan yang diberikan, secara Buddha Dhamma ada kebajikan yang kita buat dan kita haturkan untuk mereka. Idangwo nyatinang hotu sukita untuk nyatayo sabe sata bawan kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih.